여러분 안녕하세요. 아린이입니다. Nah guys, di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang 4 kata dalam bahasa Korea yang udah umum digunakan nih. Mungkin teman-teman udah pernah dengar di drama Korea ataupun lagi denger-denger lagu, dan mungkin teman-teman juga sering gunakan ketika teman-teman lagi ngomong sama orang Korea ataupun dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 4 kosakata ini selalu teman-teman ucapkan, tapi masalahnya itu tidak tepat sasaran ke lawan bicaranya. Makanya itu menimbulkan kesan kalau teman-teman itu jadi nggak sopan gitu loh. Nah, jadi gimana sih penggunaan sebenarnya dari 4 kata yang akan kita bahas ini? Kita lanjut aja ya langsung ke pembahasan pertama. Kata pertama adalah mianhe. Mianhe, yang artinya memang maaf. Tapi kata ini hanya bisa digunakan ke orang-orang yang udah kenal dekat banget sama kalian, atau mungkin bisa digunakan sama orang yang lebih muda ataupun dengan warga kalian. Karena mianhe ini tergolong kata yang informal ataupun banmal, di mana konteksnya hanya bisa digunakan ke orang yang lebih dekat dengan kalian atau yang sudah kenal lebih jauh dengan kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan ini ke orang yang teman-teman baru kenal ataupun orang yang jauh lebih tua, itu justru bakal kagak sopan banget gitu loh. Nah, ada 3 opsi yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah mianheyo. Mianheyo. Nah, ini tulisannya sama dengan mianhe tadi, tapi teman-teman hanya butuh menambahkan yo saja di belakangnya. Nah, jadi yo ini memang pada umumnya digunakan untuk menambahkan kesopanan dalam suatu kata ataupun kalimat. Kemudian ada dari kata 죄송해요 ataupun 죄송합니다. Nah, kalau 죄송해요 sama 죄송합니다 itu berasal dari kata dasarnya 죄송하다. Kalau yang mianhe sama mianheyo tadi mianhada. Nah, kalau yang 죄송해요 sama 죄송합니다 ini, yang pertama, yang paling sopan banget itu adalah 죄송합니다. Karena ada akhiran emnida di belakangnya. Dan memang emnida ini digunakan ketika dalam kondisi yang sangat formal banget. Nah, kemudian ada 죄송해요. Nah, kalau 죄송해요 ini dia sudah dikonjugasikan dengan akhiran ayo. Dan ini termasuk formal juga. Tapi apa sih yang membedakan 죄송합니다 sama 죄송해요 tadi? Kalau 죄송합니다 itu benar-benar di situasi yang sangat formal sekali. Misalnya teman-teman lagi dalam meeting ataupun sedang dalam situasi di kantor. Tapi terkadang ada juga sih orang-orang yang menggunakan kata-kata 죄송합니다 sama orang ketika misalnya lagi bertemu di jalan, nggak sengaja nabrak nih. Ini sebenarnya tidak bermasalah karena ini menunjukkan bahwa teman-teman itu mungkin orang yang sangat sopan gitu. Kemudian yang 죄송해요, yang ini lebih kasual ataupun yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 아린이야, 왜 늦었어? 선생님 죄송합니다. 아까 제가 늦게 일어났어요. 죄송합니다. Kosakata yang kedua adalah annyeong. Nah, ini pastilah ya kan, banyak banget yang udah tahu annyeong tuh apa sih. Annyeong tuh halo, hai. Tapi jangan pernah gunakan kata-kata ini ke orang yang baru kalian temui atau bahkan ke orang yang jauh lebih tua dari kalian. No! God, please, no! Oke, jadi apa sih annyeong itu? Nah, annyeong itu artinya halo ataupun hai, tapi ini bersifat informal ataupun banmal. Jadi gimana sih kalau misalnya ingin ngucapin annyeong dalam bentuk kesopannya? Pertama adalah annyeonghaseyo. Nah, di sini kalau annyeonghaseyo itu juga bersifat formal, tapi dia kasual dalam artian selalu digunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada cogan nih kan, istilahnya lagi ada cogan di tepi jalan, terus teman-teman mau sapa. 안녕하세요. Kemudian yang kedua itu adalah annyeongha십니까. Nah, kalau annyeongha십니까 di sini ada akhiran emnika. Emnika di sini itu adalah bentuk formal dari emnida tadi. Nah, kalau untuk annyeongha십니까 ini karena dia bentuknya sangat formal, ini bisa teman-teman gunakan ketika lagi menyambut tamu di dalam suatu meeting atau lagi dalam situasi di kantor atau pokoknya dalam situasi-situasi formal di mana teman-teman mengharuskan diri untuk berbicara secara formal. 안녕하십니까, 장태준입니다. Atau kalau menggunakan kata annyeong, 나야 안녕. Wah, 오랜만이다. Oke, selanjutnya adalah kumawo. Ini udah umum banget ngomong-ngomong kumawo kan. Misalnya lagi dapat hadiah
Aku mau. Tapi guys, sama dengan pembahasan kita sebelumnya nih, kalau itu adalah bentuk formal ataupun informal di mana hanya bisa digunakan ke orang yang lebih dekat ataupun yang sudah ya pokoknya jauh udah kenal banget deh sama kalian. Kalau misalnya teman-teman mau ngucapin terima kasih ke orang yang baru dikenal ataupun orang yang jauh lebih tua untuk menunjukkan kesopanan kita, itu ada 3 yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah kumawayo. Nah, kalau kumawo sama kumawayo itu berasal dari kata dasar kumapta atau terima kasih. Nah, kalau kamsahamnida itu bentuknya sangat formal. Tadi kan kita sudah pelajari yang penambahan emnida. Nah, kalau kamsahamnida ini ada lagi nih di bawahnya, yaitu kamsaheyo. Nah, kalau kamsahamnida sama kamsaheyo itu berasal dari kata dasarnya kamsahada, yang memang sudah dikonjugasikan dengan akhiran formal sama yang yo tadi. 이거 저한테 주는 거예요? 너한테 주는 거야. 잘 써야 돼. 네, 정말 감사합니다. 진짜 잘 쓸게요. Nah, yang selanjutnya adalah ini kata yang paling banyak digunakan kayaknya, bahkan hampir semua orang tahu, yaitu oppa, onni, nuna, dan hyung. Oke, itu mungkin beberapa orang menganggapnya ya nggak salah kan, bener kan kita manggilnya kakak, abang, kan itu sopan loh. Tapi dalam bahasa Korea tidak seperti itu guys. Kalau dalam bahasa Korea, kalau misalnya kita lagi bertemu sama orang nih baru, atau kita bahkan kayak nggak kenal gitu, dekat dengan mereka, tiba-tiba kita manggilnya opa, annyeong opa. Seriously, itu mereka bakal nganggap kalian aneh banget. Kalau di budaya Korea nih, kalau misalnya kita baru bertemu, terus tiba-tiba kita langsung menggunakan panggilan opa, onni, hyung, nuna, itu dianggap tidak sopan. Karena biasanya mereka menggunakan kata ganti untuk panggilan, yaitu adalah she sama nim. Nah, kebetulan di video kita sebelumnya itu kita pernah ngebahas yang namanya she dan nim. Jadi nanti teman-teman pastikan juga untuk menonton video itu biar teman-teman lebih paham lagi penggunaan she dan nim. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata she ataupun nim. Oke, kita coba bahas dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah she. Nah, kalau she itu teman-teman bisa tambahkan setelah nama, misalnya Arni. Nah, kita buat dulu Arni, baru ditambah she, jadinya Arni she. Atau misalnya kita mau buat Jungkook. Oke, kita buat Jungkook she. Jungkook she. Nah, kalau penggunaan she ini itu tidak membedakan antara dia perempuan ataupun laki-laki. Jadi untuk perempuan dan laki-laki itu tetap menggunakan she. Arni she, Jungkook she. Nah, kalau nim itu juga bisa diletakkan di nama, tapi kebanyakan itu lebih sering diletakkan di jabatan, misalnya sajangnim, atau kamdongnim, atau teman-teman pernah dengar kata-kata 선생님. Nah, seperti itu bisa juga ditambahkan nimnya. Tapi kalau penggunaan nim pada nama itu terkesan sangat formal banget guys. Jadi kebanyakan orang Korea lebih menggunakan kata-kata she yang dikaitkan dengan si nama tadi, yang seperti Arni she ataupun Jungkook she, seperti itu guys. Nah guys, itu dia 4 kata bahasa Korea yang selalu digunakan tapi masih salah nih guys dalam penggunaannya. Karena teman-teman udah nonton nih video kita yang kali ini, pasti udah pada ngerti lah kan. Jadi kalau misalnya lagi ngechat sama orang Korea atau mungkin ketemu orang Korea di jalan nih, nah, usahakan untuk menghindari 4 kata tadi yang penggunanya salah. Karena tadi udah belajar tentang 미안해요, 죄송해요, 죄송합니다 untuk kata maaf. Kemudian ada 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까 untuk halo. Kemudian ada 고마워, 고마워요, 감사해요, 감사합니다 untuk mengucapkan kata terima kasih. Nah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. So, sampai jumpa di video selanjutnya.